awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, kami persilahkan. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Alhamdulillah, di hari kelima ini Allah terus menambahkan hidayah dan taufik pada kita semua. Amin. Ya, tidak ada lain kecuali kita sampaikan pada Allah pujian yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada dalam sebuah, tadi diistilahkan sekolah tadabbur, ya. Sebuah tema yang memang jarang diperdalam seperti yang sudah kita niatkan, ya. Saya yakin itu masih minimal ya 10, ya. Bahas tadabbur memang sebuah ilmu yang sangat luas. Tapi paling tidak kesiapan kita untuk mengkaji tema ta'amul, salah satu interaksi kita dengan Al-Quran tadabbur, insya Allah ini menunjukkan bahwa kita semua sepakat seperti yang kita bahas pada pekan yang lalu, bahwa tadabbur merupakan tuntutan yang utama di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau istilah sebagian ulama itu minjam, sebagian ulama yang mengatakan sawa'un bisawa. Bahwa kalau saya pernah menjelaskan ada 7T, ya, tilawah, tahfidz, tafsir, tadabbur, tatbiq, ta'allum, dan ta'lim. Ini sebetulnya bukan ranking, ya, tapi kesejajaran. Jadi sebuah tema yang memiliki urgensi yang sama, sehingga secara otomatis belum sempurna. Sudah rajin tilawah, sudah rajin tahfidz, sudah rajin tafsir, tapi belum rajin tadabbur. Dan seperti yang kita bahas kemarin dalam pembahasan urgensi dan pengertian dengan tadabbur, agar kita merasakan kebenaran Al-Quran ini, ya, bahwa semata-mata ini memang dari Allah, seperti yang disebut di surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ya. Kemudian disebut di surat Muhammad, agar hati kita senantiasa hidup. Jadi tadabbur merupakan pupuk istimewa bagi manusia terhadap jiwa dan hatinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ya. Sehingga berkembanglah pola pikir manusia itu.
menjadi ulul albab, menjadi mendapat keberkahan yang melimpah dari Al-Quran, baik keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Untuk urgensi ini disebut di surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maka sore hari ini kita akan membahas faktor yang paling utama akan membuat manusia itu nggak mungkin nggak tadabbur. Ya. Faktor utamanya adalah annahu muqinun bi kalamillah. Ketika manusia itu yakin betul bahwa yang sedang dia baca, yang sedang dia kaji, yang sedang dia hafal, yang sedang dia dengar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka keyakinan bahwa Al-Quran kalamullah ini menuntut kepada semua bentuk keimanan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setelah yakin bahwa ini adalah kalamullah, ya, maka butuh keimanan apakah yang disebut dengan tauhid. Ya. Bahwa dalam kehidupan ini tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan yang masih tercampuri unsur-unsur syirik sekecil apapun, ya, bahwa sekecil apapun kita harus membersihkannya, itu kita tunjukkan dalam doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Maka bertauhid secara khalis, ya, istilah surat apa itu, surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sini Allah menjelaskan tentang peran-perannya, kami yang menurunkan. Tujuan kami menurunkan bil haqq. Ya. Kemudian reaksinya fa'budillah. Beribadalah kepada Allah. Mukhlishan lahuddin. Dalam kondisi keimanan yang semurni-murninya. Ya. Tidak ada wala kepada yang lain, loyalitas kepada yang lain, sebaliknya barok kepada semua yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah seharusnya, ala lillahid dinul khalis. Begitulah seharusnya beriman kepada Allah harus bisa semurni-murninya. Sehingga peran keimanan seperti ini ketika bersama Al-Quran akan membuat manusia sekaligus meyakini selain Al-Quran nomor sekian. Ini penting nanti ketika masuk tadabbur. Dipersiapkan akidahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam diri manusia masih menyanjung, ya, rujukan-rujukan yang dihasilkan oleh manusia, maka
maka akan sulit untuk bisa tadabbur. Tadabbur hanya bisa dilakukan oleh manusia yang betul-betul menganggap Al-Quran ini segala-galanya dalam kehidupan, karena memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Pertama, karena ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan yang lain terhadap Allah adanya mahabbah. Apa yang disebut di surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadabbur juga nanti akan bisa dihasilkan karena rasa cinta manusia itu kepada Allah, otomatis juga cinta kepada apa yang diucapkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah keimanan yang disebut dengan al-khawfu wal khasyah, al-khawfu rasa takut kepada Allah karena menyadari bahwa dirinya banyak kekurangannya di hadapan Allah. Al-khawfu rasa takut yang disebabkan karena ketawaduan diri manusia itu, ataupun karena zullah, rasa rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun karena khasyah, rasa takut karena pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu betul siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perasaan seperti ini ketika dia tadabbur Al-Quran, maka insya Allah akan mudah baginya untuk menerima penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dirasakan oleh Umar bin Al-Khattab, begitu juga Jubair bin Mut'im. Ini contoh orang yang tertarik kepada Islamnya karena tadabbur Al-Quran. Jadi seperti yang kita sering dengar bahwa Umar masuk Islam karena dia mengambil lembaran catatan ayat Al-Quran yang dimiliki oleh adiknya Fatimah, istri daripada seorang sahabi yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Maka ketika dia membaca ayat Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, maka menyatu antara rasa kenalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi fitrahnya. Sementara di luaran sana memang sedang ribut-ribut tentang Islam yang rujukannya adalah Al-Quran. Walaupun saat itu Al-Quran belum seutuhnya diturunkan. Tapi para sahabat begitu yakin dengan Islam, salah satunya karena ayat-ayat Al-Quran yang sudah
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didukung oleh keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus keberadaan Rasulullah sebagai orang yang sudah dikenal di zamannya. Sampai Al-Quran mengistilahkan dengan kata sahibukum. Wa ma sahibukum bimajnun. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum. Jadi kata sahibukum di sini maknanya sebagai penerima Al-Quran. Bahwa Muhammad adalah penerima wahyu Al-Quran. Dengan seluruh sifatnya yang positif, utamanya nggak pernah berbohong. Al-Amin. Al-Quran mengatakan, tidakkah Allah menjelaskan, tidakkah kamu meyakini kebenaran Al-Quran ini karena penerimanya saja orang yang tidak akan pernah hidup dalam kesesatan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Baik kesesatan karena kebodohannya, tidak akan terjadi seperti itu. Wa ma ghawa, baik kesesatan karena hawa nafsunya. Dan kamu sudah mengenal sejak masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya, siapa dia Muhammad. Kalau di surat At-Takwir dengan wa ma sahibukum bimajnun. Tidak mungkin orang yang bisa menyampaikan wahyu seperti ini dituduh atau dibuli sebagai orang yang gila. Maka ketika sahabat-sahabat itu mengenal betul siapa Rasulullah yang diistilahkan dengan sahibukum, maka itulah yang menjadikan diri mereka dengan cepat berubah karena Al-Quran. Sehingga setelah membaca ini, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, maka mereka segera mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keislaman. Itu contoh Islamnya Umar. Sedangkan Islamnya Jubair bin Mut'im sebagai seorang tawanan perang Badar saat itu, ketika ditawan, dia melihat para sahabat lagi sholat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur, wa kitabim mastur fi raqqim mansyur, dan seterusnya. Maka yang mengguncang dirinya itu ketika di halaman yang ketiga dari surat At-Tur yang menjelaskan tentang betapa sesatnya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Jadi fitrahnya bekerja dengan baik. Tidak mungkin diri kita ini katanya sebagai makhluk yang terjadi secara tiba-tiba.
Kalau mau disebut, ya yang faktor yang menghadirkan kita ini orang tua kita. Orang tua itu siapa? Orang tua siapa yang menghadirkan? Ya kakek kita, kakeknya, ya kakek seterusnya. Dan sampai terus ke sana siapa lagi? Enggak ada lagi kecuali Allah. Enggak mungkin tiba-tiba muncul am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sampai pada ayat wa iyyaraw kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Allah Maha Kuasa kalau kamu bisa segera diadab oleh Allah Subhanahu wa taala adab dari langit. Maka kata Jubair bin Mut'im saat itu, aku begitu takut dengan yang dibaca oleh Muhammad itu. Bagaimana kalau aku bangun dari tempat dudukku ini, ya, adab itu ternyata betul sudah terjadi. Maka itulah yang menggetarkan hatinya, ya, yang dipicu juga oleh kepahamannya sahibukum, kenalannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nanti dalam pendalaman sesi berikutnya pentingnya sirah itu juga menjadi salah satu daya dukung yang sangat penting untuk memahami dan tadabbur Al-Quran. Ya. Maka segera dia masuk Islam dan menjadi sahabi yang baik pada zaman ini. Karena itu bagi kita yang sudah beriman saat ini, ya, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya adalah modal utama untuk tadabbur Al-Quran sebelum yang lain-lain. Ya. Sehingga bisa mungkin yang pernah nulis buku saya, yang pernah membaca buku saya, ya Allah jadikan aku ahli Quran, ya, maka saya katakan di situ, ya, ketika kita merasa mengalami keterbatasan tadabbur, ya, ataupun ya sebutlah malas tadabbur misalnya, maka suatu hal yang jangan sampai hilang dari diri kita adalah bahwa kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya istilahkan itu sebagai seminim-minimnya tadabbur adalah, ya, kita sadar betul bahwa ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini sudah mengingatkan kita kepada Allah, ya, ya, sebelum isinya, sebelum yang lain-lain, ya, sebelum menghasilkan motivasi, ya, maka bagaimana Al-Quran yang kita baca agar membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah bisa disebut tadabbur. Setelah mungkin pernah saya sampaikan di sini, ya, seorang nenek-nenek yang sudah cukup tua, ya, yang nggak bisa baca tulis, ya, nggak pernah mengenyam bangku sekolah, ya, tapi rasa takutnya kepada neraka begitu luar biasa, ya, hanya karena misalnya saat menyetrika, setrikaannya itu menyentuh kulitnya, ya.
Bukan hanya karena kesentuh setrikaan, sepanjang nyetrikanya istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa Nek? Ya ini saya habis kesentuh setrikaan. Kalau setrika aja panasnya seperti ini, katanya gimana dengan panasnya api? Ya itulah yang disebut dengan tadabbur ya, ataupun kalau mau disebut hasil tadabbur ya. Hasil tadabbur ya adalah membuat orang jadi dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang lain-lain itu bisa belum berfungsi dengan baik. Sebutlah paham misalnya. Paham bahasa Arab dengan pemahaman yang sangat dalam. Pemahaman dengan keaslian. Keaslian bahasa itu sendiri. Yang disebut yang diceritakan pemahaman itu di surat di surat Al-Muddathir ya. Surat Al-Muddathir itu ada peristiwa bagaimana seorang Arab bernama Al-Walid bin Mughirah ya, sudah tadabbur, sudah merasakan tadabbur yang luar biasa ya, dari Al-Qur'an ya. Tapi karena imannya belum terbangun dengan baik, maka tadabburnya itu dengan cepat ya, sirna di dalam pikirannya, dalam hatinya. Begitu juga apa yang dialami oleh Abu Sufyan, apa yang dialami oleh Abu Jahal, yang dialami oleh Al-Akhnas bin Syuraik. Ini contoh orang-orang yang pernah merasakan tadabbur yang luar biasa dari Al-Quran. Yang diabadikan di surat Al-An'am. Bahwa dia pernah merasakan sebuah tadabbur Al-Quran yang sangat dahsyat di dalam dirinya. Jadi Al-Walid ibn al-Mughirah ya, sampai mengeluarkan pujian-pujiannya untuk Al-Quran ya, yang diabadikan oleh sejarah ya. Pujiannya mengatakan begini ya, dia mendengar Rasulullah membaca Al-Quran ya. Wallahi katanya, demi Allah, yang saya baca, yang saya dengar dari Muhammad itu tidak mungkin ucapan manusia dan ucapan jin ya. Kenapa dia sampai berkomentar seperti itu? Karena dia sudah, bangsa Arab di zaman itu adalah bangsa Arab yang sangat mengetahui seluk-beluk bahasa Arab Al-Quran. Sehebat-hebatnya katakan pujangga di zamannya, nggak akan ada yang bisa seindah Al-Quran di dalam menyusun sebuah kata demi kata seperti Al-Quran. Kemudian dikatakan apa? Allah laqad sami'tu anifan kalaman ma huwa bi kalamil insi wal jin wa innahu la halawa. Dan sungguh indah sekali katanya didengarnya. Halawa itu salah artinya manis ya. Indah sekali didengar ya. Bagaikan orang menikmati sebuah makanan atau minuman yang manis. Wa inna a'lahu lamuthmir. Setiap katanya itu bisa dikembangkan dengan makna yang lebih tinggi. Itu kan seperti yang saya bahas kemarin, disebut tadabbur itu adalah upaya memahami apa saja yang tersirat. Baik yang tersirat yang sifatnya ke atas atau ke bawah, istilah
Al-Walid bin Mughirah, wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq, katanya. Ya. Mau dipahami ke atas akan terus berkembang, mau dipahami ke bawah ya akan terus juga berkembang. Ya. Maka hasil tadabbur dia terhadap ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, kemudian digempur habis oleh teman-temannya, bil khusus Abu Jahal. Ya. Salah satu ucapan Abu Jahal begini, jangan-jangan dia itu udah kesurupan. Ya. Sehingga nanti disebut di akhir ayatnya kan, ya, qala in hadza illa sihrun yu'thar. Nah, itu bisa-bisanya Muhammad aja. In hadza illa qaulul bashar. Yang lain ada yang membuliknya dengan mengatakan mungkin dia lagi kekurangan harta kali ya. Ya udah, kita patungan aja semua, mengumpulkan harta, kita serahkan ke Walid, ya, barangkali dia bisa tetap bersama kita. Jadi digugah rasa gengsinya, ya. Jadi dibuat, ya, dibulik dengan seperti itu, ya, dalam kondisi keimanan yang belum terbangun dengan baik, ya, bubarlah semua hasil pujian-pujian itu. Sehingga kondisi dirinya itu digambarkan oleh Al-Qur'an. Disebut dengan innahu kana li ayatina anida sa'urhuquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar qala in hadza illa sihrun yu'thar. Oleh karena itu penting di surat Al-Furqan dikatakan kalau kamu sudah tertarik Al-Quran, kamu harus siap berpisah dengan, ya, lingkunganmu. Kalau kamu masih cinta sama lingkunganmu, nanti kamu akan mengalami perubahan keimanan dengan cepat. Di Al-Furqan, apakah di ayat 25, 26 ada ayat berbunyi begini, wa yauma ya'abdu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Intinya manusia itu nanti di akhirat akan menyesali kehidupannya karena salah milih teman, ya. Karena tidak siap berpisah dengan teman-teman kesesatannya, ya, ya, untuk hijrah kepada Islam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dialami oleh Utbah bin Abi Mu'id. Sudah nyaris masuk Islam, ya. Tapi juga dibully oleh Abu Jahal, ya. Abu Jahal sehingga dia mengurungkan niatnya untuk masuk Islam, ya. Maka Allah katakan nanti di hari kiamat orang ini siap-siap akan menyesali kehidupannya, di mana dia akan mengatakan andaikan dulu saya tidak berteman dengan sikulan itu. Ya. Di Al-An'am ada orang-orang yang disebut oleh Al-Quran wahum yanhauna anhu wa yantauna anhu. Ya. Orang-orang yang bersepakat, ya, bersepakat, ayo di antara kita jangan ada yang dengerin Quran, yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas bin Syuraih. Ya. Tapi dalam hatinya
ada kenikmatan tersendiri mendengarkan Al-Quran karena ada kesesuaian dengan bahasa yang dimilikinya dan pemahaman antara bahasa Arab yang abal-abal dengan bahasa Arab yang bernilai sastra yang tinggi. Deal ya, jangan ada yang dengar ya. Ternyata ya, setiap orang berpikir begini, 3 orang. Ya. Kalau malam-malam saya keluar mendekati rumah Muhammad, ya dengerin Al-Quran, paling saya aja, ya, yang lain pasti tidur. Abu Sufyan mengatakan begitu, Abu Jahal mengatakan begitu, ya. Akhirnya masing-masing keluar tanpa sepengetahuan. Tapi begitu udah menjelang subuh mau pulang, akhirnya istilahnya apa? Cilukba, ya. Lah, ternyata kamu dengerin. Ya kamu juga, kamu denger juga, ya. Maka peristiwa ini ya ya disebut oleh Al-Qur'an fa innahum la yukadzibunaka, ya. Sesungguhnya mereka bukannya tidak percaya kepadamu wahai Muhammad, tapi karena memang di dalam diri mereka itu ada penentangan terhadap Allah yang luar biasa. Walakinnadh zalimina bi ayatillahi yajhadun. Inilah yang bisa kita pahami betapa nomor 1 dalam tadabbur itu adalah keimanan kepada Allah. Ya. Sebelum kita mengatakan, saya kan nggak paham bahasa Arab, sudah dikasih tahu dengan terjemahan insya Allah bisa. Akhirnya terjemahan juga nggak dilakukan. Ya. Kan dengan kajian tafsir juga bisa, kajian tafsir juga nggak diikuti. Ya. Ya. Dengan apa lagi? Dengan katakan mendengarkan arahan-arahan Al-Quran dari medsos misalnya, itu juga nggak digunakan. Akhirnya semuanya nggak berfungsi dengan baik. Tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hatta dengan terjemahan, ya, insya Allah sudah akan memberi satu dampak tadabbur, ya, yang akan membuat diri kita ini lebih bertambah kedekatannya kepada Allah, bertambah kecintaannya, bertambah wala dan baraknya, ya, sehingga dirinya mirip seperti apa yang disebut di surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan saja Al-Quran itu bertambah keimanannya. Gimana kalau baca sendiri? Ya. Gimana kalau dia menghafal? Gimana kalau dia kaji tafsirnya? Ya. Maka sebaliknya, tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, ya, mental semua, ya, padahal memiliki modal yang seasli-aslinya untuk memahami Al-Quran, tapi kemudian ya, mental semua. Walaupun pada akhirnya kembali kepada diri mereka sendiri, ya. Jadi kalau tadi saya katakan ada Utbah bin Abi Mu'aid, ya, nyaris masuk Islam karena Al-Quran nggak jadi, ya. Tapi tahukah bahwa putrinya bernama Ummu Kalthum, ya, justru menjadi muslimah yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya, ya, ayahnya seperti itu, putrinya seperti itu. Kok bisa? Ya itu kembali kepada cara manusia itu. Ya. Putrinya memang setelah masuk Islam dia siap apapun resikonya, ya.
Dia sekian lama ditawan oleh ayahnya, nggak boleh keluar, ditawan oleh adik-adiknya, ya, sehingga baru bisa hijrah itu kepada Rasulullah karena kabur itu di tahun 6 hijrah, ya. Sampai akhirnya begitu mulianya putri daripada Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, sampai turun ayat yang memuji keberadaannya, yaitu di surat Al-Mumtahanah, ya. Jadi yang satu begitu anti kepada Islam, memerang Islam, yang satu sampai diabadikan, ya. Yang sudah hafal Al-Mumtahanah, ayatnya bunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin. Maka kalau kita belajar tafsir, siapa yang dimaksud dengan mukminat ini? Utamanya adalah Ummu Kalthum bin Uqbah bin Utbah bin Abi Mu'ayth. Begitu juga Abu Jahal. Abu Jahal, ya, semua putrinya juga menjadi muslimah yang sangat baik, ya. Putrinya bernama Juwairiyah binti Abi Jahal, ya, yang nyaris dilamar oleh Ali bin Abi Thalib namun dibatalkan oleh Rasulullah. Putranya Ikrimah bin Abi Jahal menjadi mujahid yang luar biasa di zaman Abu Bakar ataupun Umar, ya. Abu Lahab juga begitu, ya, yang begitu antinya terhadap Al-Quran, terhadap Islam. Putrinya namanya Durrah, ya, justru menjadi orang yang diunggulkan dalam sirah, ya, tidak terlepas karena bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, tadabbur dengan Al-Quran, ya, yang betul-betul kemudian menjadi sangat baik karena menyatukan dua kemampuan, ya, keimanan terbangun dengan baik, kemampuan bahasa Arab yang baik. Tapi kalau bahasa Arab belum bisa, insya Allah, ya, betapapun hanya dengan sebuah kajian, hanya sebuah tulisan, ya, hanya sebuah ceramah singkat, ya, di medsos misalnya, insya Allah itu sudah bisa membuat orang bertambah kedekatannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah, ya, berbicara tentang faktor utama yang harus dimiliki bagi siapa saja yang tadabbur Al-Quran adalah keimanan Allah dengan sebaik-baiknya dan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diungkapkan di surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Itulah yang membuat para sahabat, ya, ketika menyatukan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Rasulullah, jadilah manusia-manusia yang disebut di ayat ke-8-nya, ayat ke-9-nya. Itulah hasil tadabbur mereka dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah, Burunda. Apakah ada tanya jawab, Burunda? Ya, sampai jam 5 aja insya Allah. Ya. Jam 5. Silakan bagi yang mau memanfaatkan kesempatan untuk bertanya ini. Satu pertanyaan barangkali. Enggak? Adakah? Untuk langsung aja buka mic. Ya, silakan Bu Putri. Putri. Siapa nih? Bu Putri Kusuma, silakan. Buka mic dan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waktu itu saya pernah bertadabur gitu dengan seorang guru.
tentang Nabi Adam yang di Al-Baqarah itu ketika beliau melanggar aturan Allah. Itu kan qulnah bitu minha jami'a gitu kan ya, Allah berfirman seperti itu. Nah, guru saya itu merasakan bahwa ini di sini Allah nih lagi marah banget gitu. Maksudnya terasa sekali kemarahan Allah gitu kan, dia mengatakan. Padahal pada saat itu saya merasa dari ayat-ayat sebelumnya malah saya rasa Allah tuh baik banget, sayang banget sama Nabi Adam, pemaaf dan sebagainya gitu. Jadi mentadaburi ayat yang sama tapi merefleksikannya berbeda. Itu seperti apa, Ustadz? Apakah itu karena kita sama-sama nggak tahu bahasa Arab yang aslinya atau karena kondisi hati kami masing-masing yang sedang berbeda gitu? Iya ya, memang mungkin saja bisa menghasilkan kesan marah. Ya. Tapi disinilah pentingnya keimanan. Pentingnya keimanan kepada Allah. Ya. Masa misalnya marah, ya, tapi di surat Thaha dikatakan tsumma jtabahu rabbuh. Kemudian Allah menjadikannya nabi. Fataba alaihi. Kemudian Allah mengampuni kesalahannya dan membuatnya selalu dalam ketaatan. Fataba alaihi wa hada. Ya. Kemudian ya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, bahwa Nabi Musa itu istilahnya kayak protes kepada Adam. Ayah katanya, ya, coba ayah dulu jangan makan buah itu. Kita semua kan di surga. Maka kata Adam begini, ya, apakah engkau akan menggugat sesuatu yang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang sudah-sudahlah, ya. Ambil positifnya apa di balik, ya. Di balik saya ini turun ke bumi, ya, dan kemudian merekrut umat manusia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi wallahu a'lam, menurut saya dalam hal ini apa yang dirasakan oleh ibu sudah benar, ya. Jadi walaupun yang berbicara di sini adalah sebuah perasaan iman, ya. Nggak mungkinlah Allah marah gitu ya. Maka ketika ditanyakan, ya, maka ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang menjelaskan bahwa, ya, di sini tidak bernuansa marah, tapi lebih bernuansa kepada apakah mau disebut dengan sanksi, ya, sanksi yang justru mengantarkannya kepada kondisi atau hikmah yang lebih baik, ya. Karena ayatnya kan mengatakan, ya, karena turun itu kan, tapi fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Memang disuruh turun, tapi Allah ajari kalimat yang sangat mulia atau ucapan-ucapan yang sangat mulia yang saat ini kita pun disuruh sering-sering mengulangnya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, kalau itu dipahami sebuah kemarahan, ya, tapi sudah langsung tercover oleh sikap Adam itu sendiri, ya, yang ngaku salah, yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga, ya, tidak bisa disebut sebuah kemarahan yang permanen, ya. Beda dengan iblis. Kalau iblis, ya, kemarahan yang permanen karena dia nggak mau ngaku salah, ya.
Bahkan dia membela diri bahwa saya begini ini karena begini. Ya. Nah, itulah insya Allah salah satu apa yang tadi saya katakan, ya, faktor keimanan, ya, itu harus diunggulkan dalam sebuah tadabbur sehingga, ya, kita aman dari apa, ya, insya Allah kita kan masih ada 8 pertemuan lagi, ya. Ya. Pentingnya juga tadabburnya itu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain, ya. Paling tidak memang nggak paham bahasa Arab, ya. Tapi paling tidak baca semua kisah Adam, ya. Agar kita tahu tadabbur saya ini bertentangan nggak dengan ayat-ayat tentang Adam saja misalnya, ya. Coba baca kisah Adam yang ada di Al-Baqarah, yang ada di Al-A'raf, yang ada di Al-Hijr, yang ada di Toha, yang ada di Shad, ya, dan yang di tempat lain, sehingga dia tahu, ya, ketika dia mengambil kesimpulannya Allah sangat marah, ya, maka bagaimana mungkin marah ketika disebut marah ketika di Toha disebut fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Bagaimana disebut marah? Di surat Al-Baqarah disebut fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Bagaimana disebut marah? Allah mengabadikan saat Adam itu mengatakan qala rabbana al-a'raf qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ya udah kamu turun ke bumi, ya. Qala bitu minha jami'a, ya. Tapi saat di bumi itu dia katakan, Allah katakan apa? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilah. Ya. Saya jamin kamu nanti hidup di bumi, hidup dalam kondisi yang eksis, ya, mustaqar. Tapi tidak akan mengalami kesulitan yang berarti karena sudah ada jaminan dari Allah. Dan wa mata'un, kamu kasih semua fasilitas yang membuat kamu nikmat sampai waktu yang ditentukan. Wa mata'un ilah, ya. Jadi ya memang sebuah kemaksiatan hasilnya marah, tapi kalau sudah disikapi dengan pertaubatan, pengakuan, iktiraf, kerendahan diri, maka justru itu akan membawa kebaikan-kebaikan bagi siapa saja manusia yang setelah bersalah dia menunjukkan sikap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut silakan. Satu lagi Gurunda, perbedaan Ya, antara tafsir dengan tadabbur, Gurunda, ini sering ditanyakan. Beda antara tafsir dan tadabbur. Ya, itu yang sudah resen sekalian. Boleh Putrisni silakan. Putrisni. Oke, Ustaz. Mau tanya diferensiasi antara itu sebenarnya hampir sama sih dengan Ibu yang tadi, diferensiasi antara tafsir, tadabbur, tafakur, termasuk juga syarat-syaratnya. Kalau misalnya katanya kalau tafsir itu kan butuh ilmu-ilmu alat, apakah tadabbur juga seperti itu? Begitu Ustadz, ngapunten. Ya, katakan contoh yang tadi itu, ya, contoh Utbah bin Abi Mu'aid, contoh Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Akhnas, contoh Al-Walid bin Mughirah. Memang mereka mufassir, ya. Mereka nggak mufassir, mereka hanya memahami, ya, konteks ayat saja, ya. Jadi ya, tafsir itu tidak memiliki kemutlakan yang tinggi di dalam sebuah tadabbur. Walaupun memang dia akan menjadi penyempurna, yang luas, ya, terhadap tadabbur itu sendiri. Ya.
Jadi seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama begini, ya. Kamu ngerti astronomi enggak? Ngerti benda-benda langit enggak? Enggak. Jadi bijak enggak kalau Allah sering menyebut benda-benda langit? Ya. Allah katakan was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Banyak benda-benda langit. Syamsi wad-duhaha. Jadi bagaimana kita yang nggak ngerti benda langit tapi sering disuguhi benda langit? Apakah Allah nggak tahu apa kalau kita ini semua belum pernah belajar benda-benda langit, tapi kok diangkat-angkat oleh Allah, disebut-sebut melulu, ya. Begitu juga mungkin juga terkait dengan apalagi kalau baca Yasin, ya. Ya Allah, benda langitnya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Wah, itu semua kalau secara ilmu, ya betapa nolnya kita ilmu tentang astronomi seperti itu, ya. Atau tentang geologi, tentang bumi ini, macam-macam. Wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min nakhili wa a'nab. Wah, kita nggak ngerti tentang pertanian, tentang apa bumi ini berlempeng-lempeng, kata Allah, ya. Yang berdampingan satu dengan yang lain. Nah, kok disebut-sebut kita nggak ngerti apa-apa. Nah, ini ingin saya buktikan bahwa sungguhnya bahwa dalam tadabbur itu tetap ada ukuran-ukuran dari yang paling minimal sampai yang paling maksimal. Ya. Saya katakan tadi minimalnya, ya, ketika kamu yakin betul bahwa di balik penjelasan Allah, pahami aja apa adanya. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Bahwa di bumi ini ada lempengan-lempengan besar yang saling berdekatan. Maksudnya apa? Maksudnya saya kira terjemahan ada ini, ya. Maksudnya ini bagian bumi yang gersang, ini bagian bumi yang subur, ini bagian bumi yang banyak airnya, ini bagian bumi yang banyak minyaknya. Ini yang dimaksud. Cuma itu aja kamu pahami, itu sudah bisa tadabbur. Minimalnya apa? Masya Allah, luar biasa Allah, ya, ciptaannya. Nah, itu sudah tadabbur. Ya. Sebaliknya bisa jadi pakar geologi, pakar ilmu pertanian, dan seterusnya. Baca ayat ini. Ya. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, ya biasa-biasa aja. Padahal ya, kalau suruh bicara tentang lempengan-lempengan bumi bisa 3 jam nggak berhenti. Betapa dahsyatnya makhluk Allah yang namanya bumi ini. Tapi sedikit pun tidak ada rasa subhanallah. Tidak ada rasa Allahu Akbar. Biasa-biasa aja. Inilah namanya alam. Ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Jadi sebagaimana dalam ciptaan-ciptaannya, hampir semua kita awam, tapi itulah yang membuat kita lebih bersyukur, lebih dekat kepada Allah karena ayat-ayat tentang kaun itu, ya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang ada tafsirnya, ya. Insya Allah kita sudah bisa merasakan tadabburnya, walaupun mungkin tadabburnya apakah kualitasnya nilainya 5, 6, tapi kan sudah tadabbur, bukan 0. Kalau 0 enggak tadabbur. Ya. Sebetulnya memang ayat hukum kita nggak ngerti sama sekali. Seluk-beluk kisos itu bagaimana? Tapi kita tahu ini ayat kisos. Karena tadabbur, minimal kita bisa mengatakan begini.
Ya Allah, saya siap, saya mengakui inilah hukum kamu yang terbaik. Ya. Kami siap melaksanakan ya Allah karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya. Sebaliknya bisa jadi ayat ini kalau dipahami oleh orang yang paham tentang tata hukum pidana misalnya, bagaimana pentingnya hukuman mati dalam kehidupan, tapi nggak punya keimanan kepada Allah, ya, maka bisa jadi dia menjadi orang yang paling tidak suka dengan ayat ini jika diterapkan dalam kehidupan umat manusia. Ya. Jadi saya cuma ingin mengingatkan, jangan kemudian kita terjerumus dalam sebuah kepesimisan, ya, kemudian mentok nggak mau tadabbur, kan saya belum ini, belum itu, belum. Ya. Karena itu tetap kita berusaha menerima prinsip tadabbur ini walaupun dengan hasil yang minimalis, yaitu membuat kita lebih beriman kepada Allah, ya, walaupun hanya katakan memahami terjemah, ya. Maka akan lebih baik memang setelah dari terjemahan itu ditindaklanjuti, ya. Apa terjemahannya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Paham kan kalau segitu aja, nggak perlu tafsir. Masya Allah, Allah luar biasa ciptaan Allah, ya. Berarti hasilnya apa? Berarti onta itu luar biasa. Nah, kalau mau sempurna tadabburnya, pelajari luar biasanya onta itu apa. Nah, kita akan temukan siap nggak makan berbulan-bulan. Binatang mana itu yang bisa begitu? Ya. Siap nggak makan, nggak minum berbulan-bulan. Demi apa? Demi kenyamanan manusia supaya bisa menempuh perjalanan yang jauh. Ya. Coba bayangin kalau onta itu kayak kendaraan gitu, ya. Setiap sekian kilo bensin lagi, bensinnya naik melulu, ya. Onta nggak perlu begitu. Ya. Pokoknya kalau kamu mau pakai berbulan-bulan, dia siap terus. Kakinya yang siap menginjak medan apa saja, medan pasir, medan batu, medan semua dia siap. Matanya yang anti debu, nggak akan bakal kelilipan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ketika kita pelajari tentang onta, kita baca ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, maka otomatis hasilnya akan lebih dalam. Karena dirinya tahu kehebatan onta itu begini. Nah, alangkah besarnya kenikmatan yang Allah sediakan untuk manusia baru dari onta saja. Bagaimana dengan ayat berikutnya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i. Baru onta aja memberi kenikmatan yang luar biasa, ya. Bisa minimal 1 jam bahas onta saja itu sangat mungkin, ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, ya. Nah, inilah yang dikatakan memang tadabbur itu akan membuka cakrawala yang luar biasa kalau mau ditindaklanjuti. Bagaimana langit, bagaimana gunung, bagaimana bumi, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Langsung saya tutup dengan doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka min mujibati rahmatik وإن مغفرتك من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
وتلاوتنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Jemaah sekalian, demikianlah kajian kita yang kedua, sekolah tadabbur ya, sesi 2. Mudah-mudahan banyak pencerahan tadi, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini sangat berarti buat kita, buat bekal kita melakukan tadabbur yang minimal maupun yang tingkat lebih lanjut gitu ya. Baiklah, Ibu-ibu mungkin mau menyiapkan hidangan buka. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Semuanya. Iya. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup. Ya. Ya Pak Ahmad. Barakallahu fikum. Amin. Amin. Wa iya wa fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.